Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu One Piece, bendera One Piece dan paradoks Indonesia. Bendera One Piece sungguh menyita perhatian publik belakangan ini, baik bermotif ekonomi maupun politik. Momentumnya sangat tepat saat bangsa Indonesia memasuki Agustus, yaitu bulan kemerdekaan Indonesia di tahun 2025 ini. Bulan yang sakral, yang seharusnya bendera merah putih mengangkasa sebulan penuh tanpa ada tandingan bendera lain, bukan hanya di kantor pemerintahan dan swasta, melainkan juga di rumah-rumah warga. Namun kesakralannya terusik oleh bendera Jolly Roger yang menjadi simbol bajak laut di anime One Piece. Bendera Jolly Roger itu dikibarkan sebagian warga masyarakat menandingi sang saka merah putih. Meski tak jelas mewakili komunitas apa, siapa yang merencanakan dan dengan tujuan apa, pengibaran bendera One Piece terkesan mengejek, menantang, dan menyaingi merah putih, serupa pengibaran bendera kelompok separatis. Karena itu pula beberapa elit pemerintah menanggapi dengan nada keras pengibaran bendera tersebut, ditengarai sebagai gerakan perlawanan terhadap negara, bermotif memecah belah bangsa sehingga berpotensi pidana. Namun, Presiden Prabowo Subianto rupanya memilih lebih lunak. Ia mengizinkan pengibaran bendera One Piece sebagai ekspresi kreativitas masyarakat dan bukan menggantikan merah putih. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, tidak mau bendera One Piece itu disandingkan dengan bendera merah putih. Saya lalu teringat era pemerintahan Presiden Gus Dur. Saat itu Gus Dur mengambil langkah berani dengan mengizinkan pengibaran bendera bintang kejora, tentu dengan catatan tidak lebih tinggi dari sang saka merah putih. Gus Dur juga menganggap bintang kejora sebagai ekspresi budaya dan identitas masyarakat di Papua. Ia menyamakan bendera bintang kejora dengan bendera-bendera lokal di daerah lain di Indonesia yang tak selalu mengandung makna politik. Fakta paradoks, saya bisa memahami bahwa sejumlah elit pemerintahan sangat tersengat oleh pengibaran bendera One Piece di saat kita seharusnya mengibarkan merah putih. Mereka terlihat tendensi separatisme. Setidaknya ada kepentingan politik kekuasaan yang hendak mengacaukan pemerintahan Prabowo. Pemikiran seperti itu logis, karena Presiden Prabowo memasuki pemerintahan dengan membawa fakta paradoks tentang Indonesia. Meskipun saat kampanye mengklaim keberlanjutan rezim Joko Widodo, Prabowo sejatinya membawa gagasan sendiri. Prabowo melihat Indonesia sebagai negeri yang kaya raya, tapi sebagian besar rakyatnya miskin. Hal itu terjadi karena pengelolaan kekayaan Indonesia yang salah. Fakta paradoks itu lalu diproduksi oleh Prabowo di berbagai kesempatan dalam kapasitas sebagai presiden. Ia menyebut korupsi yang gila-gilaan, kebocoran anggaran, pengusaha nakal yang suka mengemblang pajak dan membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri, serta segenap tindakan jahat lainnya mengakibatkan negeri kaya raya ini sebagian besar rakyatnya miskin. Presiden Prabowo sangat sadar bahwa fakta paradoks itu terjadi dalam konteks sejarah ekonomi politik di Indonesia. Benih penyebabnya sudah tertanam sejak zaman kolonial. Ia mengecam praktik laissez-faire yang hanya menciptakan banyak orang miskin, sedikit orang kaya. Di negara dengan sistem kapitalisme, menurut Prabowo, orang kaya memang tumbuh, tetapi orang miskin tumbuh jauh lebih cepat. Indonesia termasuk di dalamnya. Karena itu Prabowo mengklaim bahwa pemerintahan yang dipimpinnya hendak memperjuangkan ekonomi keadilan, ekonomi yang berasaskan Pancasila. Ia menolak kapitalisme neoliberal yang membuahkan paradoks Indonesia, tetapi juga bukan saling tempel sosialisme. Prabowo meyakini ada sisi positif dari kapitalisme dan sosialisme yang perlu diambil untuk Indonesia.
Fakta paradoks itu bukan retorika belaka. Ternyata belum genap sepekan Prabowo memimpin pemerintahan, Kejaksaan Agung menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zaraf Zika. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan permufakatan jahat berupa suap dan gravitasi untuk mengurus kasus terdakwa Ronald Tanur. Penangkapan Zaraf Richard sungguh mencengangkan publik. Di kediaman Richard ditemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas seberat 51 kg yang nilainya mencapai 996 miliar atau hampir 1 triliun. Sungguh di luar dugaan. Susah kita membayangkan uang dan emas sebanyak itu disimpan di kediaman pribadi. Pemiliknya pun rupanya kesulitan membelanjakan. Juga ketakutan terlacak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK bila disimpan di bank. Keberadaan harta hampir 1 triliun itu tentu saja tak berdiri sendiri. Jejaknya menyejarah dalam sistem yang mengkultur. Siapapun bisa terjerat dan tak berdaya. Dan terbukti Kejaksaan Agung di kemudian hari membongkar korupsi di Pertamina yang nilainya lebih besar lagi, yang melibatkan the gasoline godfather, yaitu Rizal Khalid. Presiden Prabowo tentu saja tahu betul siapa musuh sesungguhnya tatkala pemerintahan yang dipimpinnya memilih ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berasaskan Pancasila. Musuh itu tentu bukan warga negara biasa, bukan kelas cicak atau kucing, melainkan kelas buaya atau harimau. Sejarah membuktikan Presiden Soekarno pernah melawannya melalui kebijakan ekonomi yang nasionalistik tapi terpental. Indonesia lepas dari mulut harimau yaitu kolonial masuk ke mulut buaya yaitu Orde Baru. Lepas dari mulut buaya masuk ke mulut singa yaitu reformasi. Negara dibajak, kekayaan dikeruk sedemikian rupa bahkan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, melainkan untuk kalangan tertentu yang jumlahnya kecil. Saya yakin Presiden Prabowo belajar dari sejarah tersebut, memperjuangkan ekonomi berkeadilan berasaskan Pancasila, perjuangan besar yang tak mungkin dipimpin oleh pemimpin biasa saja. Harus dipimpin oleh orang yang tidak takut memaknai jabatannya sebagai perjuangan pahlawan, sekaligus memiliki kecerdasan strategi. Fakta paradoks itu dengan sendirinya memberi kerangka tafsir, baik bagi pemerintahan maupun warga masyarakat. Harus diakui, fakta paradoks berpotensi membangkitkan perlawanan rakyat dalam beragam bentuk. Dari sudut pemerintah, dijelaskan fakta paradoks itu merupakan tantangan besar yang membutuhkan perjuangan besar. Musuh datang bukan dari rakyat, melainkan dari kalangan tertentu yang keutamakannya mengeruk kekayaan Indonesia. Terganggu oleh usaha Presiden Prabowo mempromosikan ekonomi berkeadilan, ekonomi berdasarkan Pancasila. Namun, kalangan tertentu yang minoritas menguasai sumber daya besar yang mempengaruhi besar pula terhadap mayoritas rakyat. Dengan sumber dayanya, kalangan tersebut mampu mengalihkan perlawanan menjadi perlawanan rakyat, bertopeng perlawanan rakyat, seolah perlawanan rakyat terjadi. Tafsir semacam itu kerap memarahi pemerintah. Di antaranya terlihat dari pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang menilai aksi Indonesia gelap dibiayai oleh koruptor. Tafsir yang sama juga mewarnai pemerintah terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece akhir-akhir ini. Pemerintah mencurigai ada kelompok bersumber daya besar bermain dengan topeng perlawanan rakyat. Dari sudut warga masyarakat, fakta paradoks Indonesia juga berpotensi membangkitkan perlawanan rakyat. Setidaknya kritikan keras. Hal ini terjadi tatkala pemerintahan dianggap sekedar berretorika atau omon-omon belaka terkait perjuangan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang berasaskan Pancasila. Karena itu bendera One Piece dihadirkan sebagai ekspresi simbolik yang mewakili perlawanan terhadap ketidakadilan, solidaritas, dan semangat kebebasan. Masyarakat menganggap negara sedang dibajak kalangan tertentu, Indonesia dianggap tawanan kalangan tertentu. Rakyat kecewa. Prabowo sudah hampir 1 tahun berkuasa tapi belum menunjukkan langkah besar yang nyata yang terbukti menguntungkan rakyat dan mengakhiri paradoks Indonesia. Tafsir dari sudut warga masyarakat itu rupanya dibaca Presiden Prabowo. Ia rupanya bisa menerima kekecewaan rakyat. Bendera One Piece akhirnya diizinkan berkibar sebagai ekspresi kritis masyarakat, bukan menggantikan sangsaka merah putih. Namun juga bukan mustahil bermakna seperti itu tatkala paradoks Indonesia tak segala berakhir. Akan muncul bendera lain yang terang-terangan menantang bendera merah putih. Presiden Prabowo tak cukup mengizinkan bendera One Piece berkibar sebagai ekspresi kritis warga masyarakat. Yang paling dituntut rakyat adalah perjuangan besar. Saya percaya bahwa pengibaran bendera One Piece pada awal Agustus itu jauh dari makna pembangkangan, makar, spiritisme, dan sejenisnya. Ya, itulah pembahasan tentang bendera One Piece.
versus paradoks Indonesia yang mungkin perlu kita bahas, dan semoga pengetahuan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.